Selamat malam teman-teman ya, balik lagi. Gue mau bahas salah satu emiten perkapalan yang memang beberapa belakangan ini emang lagi hype ya. Perkapalan LNG, migas itu mulai ada pergerakan yang signifikan. Nah, salah satunya yang gue mau bahas adalah Humus Maritim Internasional. Di perdagangan kemarin di 30 Desember itu kita lihat dari broksumnya itu menarik, ada TPZPMG ini, nah foreign ZPTPAK big accumulation. Lalu kalau kita lihat dari domestiknya ada MJNIGR. Nah, yang keluar mayoritas adalah retail XQ, XL, XC. Nah, kalau kita coba tarik dari awal, katakanlah dari sini 23 Desember, nah terlihat ZPAKTP. So ini sangat-sangat menarik ya, dan average mereka kisaran di 243, 246, 248, dan harga closing kemarin itu di harga 258. Nah, kalau kita lihat dari struktur marketnya, ini dia ada sudah break resisten di sini. Nah, di kisaran 240-an itu resisten, area resisten 240 sampai 236. Nah, dan di sini kalau kita lihat sebenarnya technical itu banyak banget ya teman-teman ya. Kalau kita gambar bisa jadi double bottom kayak gini. Ini bisa jadi double bottom atau cup and handle, bisa cup and handle ya lebih tepatnya mungkin, karena nggak sampai bawah. Bisa jadi cup and handle kayak gini, bahkan bisa jadi ascending triangle juga bisa nih, kayak gini kan, bahkan jadi penan pun bisa nih teman-teman, jadi bullish penan. Kita coba sejam, nah sejam lebih kelihatan. Nah, technical itu tergantung gimana kita ngelihatnya ya, cuman yang pasti kondisinya uptrend dan sekarang ada di area yang bisa dibilang tadi mendekati area dari average akumulasi bandarnya atau akumulasi smart money-nya di 246, 248. So teman-teman kalau mau tertarik untuk trade di sini, menurut gue ini masih hype, terus masih ada potensi upside yang lumayan. Jadi perhatikan untuk Jumat besok tanggal 2. Nah, kalau kita lihat dari sini targetnya itu kalau kita dari sini upsetnya masih lumayan jauh, kisaran 300-an. Cuman gue berharap sih masih bisa 300 lah ya, masih bisa 300. Kalau dari harusnya 300, bisa 300 sampai. Nah, ini ada retest, kalian bisa ambil posisi. Sekali lagi ini bukan rekomendasi jual beli ya, teman-teman harus analisa lagi. Nah, risk rewardnya masih lumayan, kalian bisa entry sampai
di support sini di 240-an maksimal, upsetnya bisa sampai 300. Nah, masih ada 2:1, jadi ini masih menarik untuk Humi. Sangat menarik untuk Humi. Lalu yang mau gue bahas lagi yaitu Antam. Antam ini juga menarik kalau kita lihat. Kenapa? Karena foreignnya itu masih masif untuk akumulasi ya. Kalau teman-teman di sini foreign flow, nah foreign kita lihat di sini sangat-sangat masif. Nah, beberapa minggu terakhir dari Antam ini, meskipun ya memang ada sentimen negatif dari harga gold yang minus kemarin 4%, cuman di sini kita lihat buangan dari asing kecil. Broker semarinya, broksumnya di hari terakhir AZODDRSQCP menurut gua itu masih dalam kategori retail. Mungkin ZP cuma buang 6,1 miliar. Ada PD, XL, YP, BK ya mayoritas mungkin retail juga ya. Cuman di sini menarik. Kenapa? Kalau kita lihat, kita tarik nih teman-teman dari awal ada foreign flow-nya kisaran tanggal 12 Desember. Kita coba tarik 12 Desember di sini. Nah, ada AK, ZP, CC, KZ. Kita lihat foreignnya AKZP di 767 miliar. Hampir ini kalau kita tarik lebih jauh lagi, gue yakin 1T ada. Cuman kita lihat dari sini aja, dari terakhir ada akumulasi dari foreign. Harganya itu 3157, 3147, 3119. Harga sekarang 3150. So mendekati area average mereka. Dan ini ada 2 support. Teman-teman kalau mau entry, area support pertama sampai 3000, 3500 sampai 3100 itu area entry. Kalau jebol kemungkinan bisa sampai 2800. Nah, di area 2800 ini adalah area yang kuat, dan beberapa kali dari Juni 2025, tanggal Juni 2025 ini merupakan area yang memang masih dijaga ya oleh Antam ini. Sampai 2800 itu masih worth juga kalau teman-teman mau. Ketika nanti jebol di 3100, kemungkinan akan balik lagi ke 2900 sampai 2800. Nah, ini menarik dari Antam, dari foreign flow-nya oke, dari technicalnya juga masih oke. Lalu ada narasinya juga, antara lain kepentingan ke MSCI. Nah, ketika ke MSCI untuk Antam ini harus sekitar naik itu ke harga 4.000-an kalau nggak salah ya. Terus masih ada upset yang lumayan tinggi. Kalau kita tarik dari sini, upsetnya untuk sampai ke high terakhirnya itu 3930, itu masih 19%. So menurut gue ini masih worth, masih menarik untuk dilihat untuk Jumat nanti. Cuman untuk emiten-emiten emas ini kan korelasinya dengan harga emas ya. Tentu nanti akan ada gejolak ketika harga emasnya memang mengalami penurunan. Tapi teman-teman bisa watch, perhatikan nanti ketika live market apakah layak untuk dibeli atau tidak. So analisa lagi, bukan ajakan jual beli, dan perlu kalian sesuaikan dengan profil resiko investasi kalian.